komputernya. Astaga, aku lupa. Nah, kalau seperti ini, kalau masalah self diagnose-nya oke, kondisi mental oke. Dengan keterlambatan diagnosis remaja yang kurang pelayanan mental. Nah, tapi kalau misalkan based on case-mu adalah dari kasus-kasus di Twitter itu, ya menurutku sih ini sih masih kurang ini. Akhirnya kan kayak seakan-akan self diagnose mereka jadi pembenaran atas kesalahan yang mereka lakukan kan sebenarnya kalau aku selama ini mengamati. Jadi menurutku kalau misalkan masalah self diagnose oke setuju, tapi kemudian kalau keterlambatan pelayanan mental ini akhirnya jatuhnya sangat kamu akan nyari datamu, kamu akan dapat data yang sedikit banget sih, gitu. Korelasi self diagnose, jadi ketepatan mungkin ya, kalau self diagnose kan kegiatannya, nah kesesuaian berarti atau lebih ke ketepatan treatment gitu ya Pak ya? Ketepatan self diagnose mereka dengan intensi mereka untuk mencari mental health profesional. Ya. Itu lebih relate gitu ya, karena mereka udah tahu, mereka udah menduga-duga. Nah, apakah mereka benar-benar mau nyari atau enggak? Nah, itu yang jadi pertanyaan kan pada akhirnya. Itu. Oh iya Pak ya. Ya. Siap. Oke. Jadi kalau ini kuantitatif sih bisa, tapi mungkin kayak kurang tepat di beberapa poin aja gitu ya. Ketepatan self diagnosis dengan ya, saya kemarin juga bingung sebenarnya ditaruhnya gimana. Ya, oke. Oke, sip. Terus punya siapa lagi ya? Punya siapa nih? Punya Aldi Fitrian, ada nggak? Aldi Fitrian? Cek. Aldi Fitrian. Oh, nggak ada, ya wis. Skip. Oke. Jadi punya siapa? Punya Intan Ayu. Ya. Oke. Well, let's see. Ganti device ya, silakan. Oke. Tema utama, tanpa perceraian. Kamu fobia ini apa nih? Yang saya baca Pak itu ketakutan untuk punya ikatan pernikahan gitu. Tapi udah saya cari kan jurnalnya untuk yang gamofobia ini memang jarang banget Pak yang bahas. Jadi saya juga masih agak lumayan bingung. Ketakutan akan pernikahan apa ketakutan akan menjalin relasi? Pernikahan Pak. Oh, spesifik pernikahan ya. Oke, kalau kamu langsung ke pernikahan itu jatuhnya sangat ini yang pertama, penelitian ini akan bentuknya longitudinal. Maksudnya longitudinal itu jangka panjang, karena kan kamu tidak mungkin mencari tahu peran atau pengaruh perceraian itu sendiri terhadap ketakutan seseorang. Apalagi ini kita balik lagi, ini ngomongin makna, ini ngomongin masalah pemahaman individu terhadap fenomena yang dihadapi, gitu ya. Akhirnya kalau seperti ini, nanti orientasinya akan lebih ke ke kualitatif, lebih cocok dibanding ke kuantitatif. Kalaupun ini kamu ke kuantitatif, ini cuma satu variabel, ya ini tentang gamofobia, ya. Dampak perceraian pada anak. Nah, perceraian kan, udah ngomong perceraian, berarti kan respondennya cuma satu kelompok perceraian. Orang tuanya bercerai, gitu ya. Tidak pengaruh jenis keluarga, gitu ya, atau jenis pengaruh keberadaan orang tua, gitu ya. Nah, ini kan keberadaan orang tua ada yang lengkap, ada yang berpisah, ada yang apalagi diasuh oleh significant other lain, kakek, nenek, paman, tante, ya.
terhadap gamofobia. Nah, itu mungkin, atau bukan gamofobia, mungkin kayak ketakutan terhadap relasi mungkin, karena adanya trust issue, itu boleh, itu bisa. Tapi kalau misalkan pada anak di luar nikah terhadap gamofobia, usia anak kan paling berapa sih? 8, 6, 5, 6 tahun, sampai berapa sih balita bawah 5 tahun, ya anggap aja 5-6 tahun lah, 5-6 tahun sampai anak-anak akhir sekitar 12 sampai 13 tahun, berapa tuh, 7 tahun, terus kemudian sampai mereka akan menikah. Asumsikan mereka menikah usia 20 gitu ya, atau 24 misalkan. Itu masih berapa tahun lagi. Nah, ini akan terlalu panjang kalau kamu mau meneliti seperti ini. Jadi memang akan sangat butuh waktu gitu. Kalau misalkan mau fokus ke sini. Gitu. Oke, gimana? Gimana yuk? Berarti lebih ke kualitatif ya, Pak? Ya, ini lebih cocok ke kualitatif sih sebenarnya. Terus yang variabel Y-nya berarti diganti ya, Pak? Atau yang X? Ini sih cuma satu variabel sih. Ini cuma Y doang. Oh. Karena kan dampak perceraian. Ini kan sebenarnya ini udah perceraian ini kan jenis karakteristik respondennya, yaitu anak yang berada pada keluarga bercerai. Gamofobia variabel, udah kamu cuma punya variabel cuma satu doang, gamofobia doang. Gitu. Misalkan, tapi mungkin misalkan gini, kalau kamu mau mengangkat tentang kebersamaan anak dengan orang tua, itu kan tadi misalkan ada yang lengkap, ada yang tinggal satu orang karena orang tuanya bercerai, tinggal dengan satu orang karena orang tuanya meninggal, terus kemudian apalagi tinggal sendiri gitu ya, karena kemarin kan kalau di COVID kan banyak tuh akhirnya anak-anak yang mereka terpaksa ya harus ya tinggal sendiri doang, tinggal dia sendiri, ya orang tuanya, saudaranya mungkin sudah meninggal gitu loh. Terus kemudian apalagi anak yang tinggal dengan signifikan other lain, dengan kakek, nenek, saudara jauh gitu ya. Nah, itu bagaimana ketika dia mengaitkan dengan keterpercayaan terhadap orang lain misalkan. Bukan, kalau gamofobia kan sebenarnya bentuk ekstrim dari, bukan bentuk ekstrim ya, bentuk nyata ketakutan terhadap pernikahan gitu ya. Kemudian ketakutan terhadap relasi berbentuk pernikahan. Nah, gimana ketakutan terhadap relasi dalam bentuk lain? Dia menjaga jarak, lebih pendiam, lebih menarik diri dari sosial. Itu kan sebenarnya bentuk eksplisit, bentuk eksplisit sih, bentuk sederhana dari withdrawal, social withdrawal. Nah, kayak social withdrawal. Nah, kalau kamu mau nyari tentang itu ya nggak apa-apa, karena kan bagaimana dia sudah tidak ada orang yang dia percaya, ataupun orang yang significant other dia tidak ada di situ, ataupun sudah meninggal, atau diacuhkan, neglected, misalkan kalau misalkan orang tuanya bercerai, terus kemudian dia ikut kakek neneknya, gitu ya. Nah, itu kan punya karakteristik sendiri-sendiri nih. Nah, itu boleh kalau seperti itu, karena variabelnya adalah jenis relasi dengan significant other terhadap social withdrawal misalkan, kayak itu mungkin sih. Tapi biasanya penelitian kalau data X-nya itu nominal, ya nominal interval rasio. Kalau nominal ataupun bukan ordinal juga, nominal dia hanya menyebutkan keluar jenis ini angkanya 1, jenis ini angkanya 2, jenis ini angkanya 3, jenis ini angkanya 4. Nah, itu kalau dianalisis nanti kamu akan sedikit kesulitan dan sangat variasi datanya akan sangat rendah gitu loh, karena kamu harus mencari responden dalam jumlah banyak untuk memberikan representasi yang cukup terhadap masing-masing jenis kelompok. Gitu sih. Itu kalau misalkan mau pakai kuanti, tidak gamofobia, tapi mungkin social withdrawal. Terus kemudian bukan hanya dampak perceraian, tapi mungkin komunikasi dengan significant other atau significant other yang berinteraksi sama dia, itu jadi sangat penting banget kalau mau nyari tahu gitu loh. Oke, gimana, Intan? Sudah cukup jelas, Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi yang mau ditanyain teman-teman? Silakan.
Saya Pak mau tanya Pak. Bentar. Aku ngecek tadi siapa yang saya tadi. Aku nggak kelihatan namanya, Rek. Saya Pak, Kevin. Siapa? Bentar. Aku kok nggak muncul semua, Fuk. Oh, Kevin, yuk. Ini Pak, saya yang kemarin juga jadi kebingungan saya itu di bagian teori gitu sih Pak. Jadi saya tuh bingungnya kalau misalkan dalam penelitian kuantitatif nih, itu misalkan jurnal acuannya itu menyebut membahas teorinya A, I, U, E, O gitu. Tapi pas kita bikin penelitian kita sendiri, versi kita sendiri, itu kita mencoba membawa teori lain yang berada di luar daripada jurnal-jurnal yang kita pakai. Nah, itu masih bisa disebut kuantitatif atau terhitungnya jadi kualitatif, Pak. Itu kemarin saya bingung di itunya sih. Iya. Oke. Kamu tulis di sini nggak? Di tugas saya. Iya, ditulis. Jadi saya teorinya itu malah pakai teorinya humanistiknya Abraham Maslow. Tapi kalau misalkan Bapak ngeliat di jurnal-jurnal acuannya itu nggak ada yang nyebutin. Oh iya, Maslow itu gini. Itu kan grand teori ya istilahnya. Grand teori kan teori gede banget. Makanya kita bisa jadi tidak menemukan grand teori itu di dalam teori yang lebih sederhana atau lebih spesifik. Tapi dia mindsetnya adalah mindset humanistik misalkan, itu sesuatu yang wajar. Dan penggunaan kuanti-kuali itu bukan hanya dari judul artikelnya, tapi juga berkaitan dengan bagaimana cara kita mencari data, bagaimana cara kita menemukan jawaban dari pertanyaan penelitian kita. Gitu. Oke, aku akan coba. Oh ternyata belum tak share screen lagi. Bentar. Oke. Kuantitatif, gangguan adiksi, oke. Padahal terdapat internet, oke. Permasalahan psikologi oleh dewasa, oke. Humanistik, Abraham Maslow. Ya ini terlalu kalau punyanya Maslow pasti terlalu tua. Mungkin kayak apa sih adiksi? Nah ini kan gini, hubungan internet addiction terhadap permasalahan psikologis. Nah permasalahan psikologis ini kan kamu nyari datanya gimana? Sebenarnya kalau ngacu ke jurnal acuannya ya itu permasalahan psikologi yang dimaksud itu kayak misalnya kayak stres atau anxiety kayak gitu-gitu sih Pak biasa. Nah ya udah, lebih itu aja. Oh FOMO juga ya. FOMO, kalau FOMO banyak banget nih. Dan gini sih sebenarnya ini internet addiction itu lebih ke arah apa ya? Itu udah ke arah yang teori atau penelitian psikologi yang sifatnya jenuh sih. Udah banyak banget yang neliti itu. Itu. Nah, fear of missing out, internet addiction, and their relationship to psychological symptoms. Ini kan X-nya FOMO, IA, sama psychological symptom ini lebih ke arah Y-nya. Ini kita cek dia pakai apa. Oke. Bentar ya. Nah, aku cek dulu. Oke, tadi research, demonstrative FOMO, pervasive anxiety associated with the feeling increases social media engagement, FOMO will trigger internet addiction, which in turn to feeling towards psychological well-being. Nah ini nih, dia ngomongnya psychological well-being kan, gitu loh. Kalau well-being apa indikatornya kan ada tuh. Nah, makanya psychological symptom sama psychological well-being ini agak aneh karena nggak nyambung sama
judul sama abstraknya. Oke. Ini regression analysis berarti ini uji pengaruh ya. Ini cirinya analisis regresi. Internet addiction acts as mediator in the link between FOMO and psychological symptoms. Oke, kita cari psychological symptom dijelaskan seperti apa. Karena gini teman-teman, setiap teori, setiap jurnal itu punya cara menjelaskan yang berbeda-beda dan bisa jadi konteksnya atau sebutannya berbeda, tapi sebenarnya masalah dasarnya sama gitu loh. Terkait dengan apa? Sebutan aja sih. Ya, dia ngomongnya well-being sih. Ngomong well-being tapi kok psychological symptoms. Oke. Modelnya gini, the time spent on the internet, only variable kedua. Oke, dia ada dua IV, satu mediator. Mediator itu dia melalui ini. Jadi kayak jalurnya lebih kenceng kalau dia misalkan pakai indirect effect ini, gitu ya. FOMO skill ada, internet addiction skill ada, brief symptom. Oh, dia pakai brief symptom psikologi. Oh ya wes, oke. Dia pakai PSI. Nah, ini kan ada instrumennya nih, gitu ya. Nah, ini jadinya kuantitatif karena dia menghubungkan dua variabel. Tiga variabel. Tiga variabel sih. Dua IV, satu mediator, dan satu DV. Ada berapa tuh? Ada 4 gitu ya. Ini sesuai gambarnya 4. Itu boleh banget kalau seperti ini. Tapi ya itu tadi internet addiction itu udah teori yang udah penelitian yang jenuh sih kalau aku ngomong gitu ya. Coba apa deh yang tadi kayak kasusnya siapa tadi yang pakai sexual engagement gitu ya. Itu keren banget tuh karena sekarang apa sih kalau nggak pakai Twitter, terus kemudian mating strategy bisa pakai Tinder, gitu ya, cari pasangan bisa pakai Tinder, pakai Tantan, bisa apalagi kalau misalkan apa yang lain bisa pakai MiChat ya, MiChat, astaga. Ya, fear of COVID, fear, depression, anxiety, and their association with internet addiction. Karena udah terlalu jenuh sih menurutku. Tahun berapa nih? 2021. Ya, tinggal nyari. Ini dia keterima pasti gara-gara COVID nih, gitu ya. Oke, Elsevier. Oke, jadi kalau aku ngelihat, kalau balik ke sini lagi, nah kalau mau permasalahan psikologi, tadi kalau misalkan memang simptom-simptom tadi ya nggak masalah. Mau apa? Langsung replikasi nggak masalah sih. Tapi kan ya tadi balik lagi tuntutan awalku ya karena saya tidak menuntut untuk teman-teman bisa melakukan mencari kebaruan gitu ya. Ya saya hanya menuntut untuk adanya replikasi ya nggak masalah. Kamu mengikuti penelitian orang gitu ya. Kecuali yang mediasi tadi itu mediasi agak ribet tuh. Ada add-on yang diinstal khusus untuk SPSS. Itu. Jadi kalau ini apa tadi internet addiction kayaknya pasti bukan humanistik sih. Dia pasti ngomongnya masalah kepikiran pakai teori humanistik juga sebenarnya itu jurnalnya itu bukan jurnal yang ketiga jurnal itu, tapi ada di jurnal lain yang ngebahas masalah kecanduan gadget kecanduan media sosial gitu. Dan itu juga dia nggak nyebut teori besar yang dia pakainya juga bukan teori humanistik sih sebenarnya. Dia pakai teori apa ya waktu itu ya, end user apa gitu saya lupa. Itu di tugas yang pertama saya itu end user apa gitu, yang pokoknya apa orang itu pakai media sosial itu karena dia tuh tahu dia akan ada manfaat yang bisa dia peroleh. Nah tapi di ujung-ujungnya dia ngaitin sama sedikit nyambungin sama teorinya Maslow gitu sih Pak. Ya berarti kan cuma bahasan kecil sih, bukan teori dari itu gitu. Iya. Itu kan kayak cuma sebaris dua baris. Nah kalau kamu pakai teorinya itu ya kamu akan pakai grand teori yang sudah dalam tanda kutip terlalu tua untuk digunakan. Itu juga sih. Berarti kalau soal teori itu nggak selalu harus pakai grand teori gitu ya Pak, pakai yang teori yang tokohnya nggak kita kenal juga
kalau emang nyambung pakai aja gitu ya Pak. Iyalah. Nah, Mindset. gini deh, misal baca jurnal tadi ya, baca jurnalmu tadi ya, kita cek yang ketiga aja karena kayak agak mendingan nih di Elsevier. Nah ini rahasia ribet nih gitu ya. Depression, anxiety terhadap COVID, nanti secara bareng-bareng depresi dan anxiety ke COVID, terus kemudian interpersonal, mereka berinteraksi, terus kemudian dipengaruhi oleh age sama gender. Ini pantesan dia diterima ya gara-gara skemanya seribet ini sih. Oke, kita cek penelitian yang paling sering disebut. Dan ada 2. Terus apa tadi? Share video. Nah, share video banyak nih. Share video ada 5. Udah, cek aja share video. Ctrl F. Share video. Ini share video tentang apa? Oh, dia yang nyusun instrumen loh. Ini kan share video 2017, bentar tak zoom. Bisa nggak ya? Nih. Share video 2017, Assessing the Psychometric Properties of the Internet Addiction Test. Nah, ini dia yang ngembangin psikometrinya kok. Nah, bisa jadi dia pengembangan instrumen. Nah, kalau kayak gini, ini 2019, terus share video 2014, demographic factor, assessing psikometrik. Nah, ini dia ngomongnya psikometrinya, dia ngomongin instrumennya. Nah, kalau kayak gini, misalkan, coba buka share video salah satu aja, yang paling tua tadi berapa? 2014 nih ya. Coba buka 2014 atau buka yang pengembangan psikometrinya tahun 2017 gitu ya. Buka itu, coba cek di situ yang paling sering dimention sama dia siapa. Itu juga bisa jadi mengarahkan kamu ke jurnal eksemplar. Jurnal yang pertama kali meneliti tentang internet addiction. Atau mungkin siapa tahu di sini ya udah state, kita coba cek. Kita cek di definition, di teori. Nah ini, the internet person effect cognition execution model represent of the prominent theoretical approaches to explain excessive internet use. Nah ini brand, udah teorinya brand nih, coba dicek ke brand. Siapa tahu, nah ini bisa jadi memang iPace itu memang baru rilis teorinya, ya nggak masalah teori baru, ini malah update banget 2016. Gitu ya. Dapat teori baru itu nggak masalah. Karena teori baru pasti kan memfalsifikasi teori lama, atau menganggap bahwa teori lama kurang terlalu kuat untuk menjelaskan fenomena yang ada saat ini. Gitu. Jadi itu fine-fine aja kalau misalkan mau digunakan untuk coba cek di iPace-nya tadi ya, di brand ini. Tadi brand kan ada 2 nih, etik ya ada 2. Nah ini silakan dicek ke sana aja nanti. Itu ya. Oke, siap. Oke. Oh iya Pak, satu lagi. Yuk. Itu kan tadi Bapak bilang ini judul topik internet addiction itu kan udah terbilang penelitian jenuh ya Pak. Itu kira-kira menurut Bapak apa perlu saya ganti variabelnya Pak? Maksudnya judul internet addiction-nya apa perlu diganti gitu Pak, jadi sesuatu yang lebih spesifik apa gimana gitu? Apa nggak apa-apa gitu aja? Kalau aku sih gini, yang balik lagi, aku kan nggak mau ekspektasiku terlalu tinggi. Dan kewajibanku di kelas ini, 1, kamu bikin proposal PKM. Yang kedua, kamu bisa melakukan penelitian. Enggak, kamu harus mengembangkan penelitian, enggak. Kamu bisa melakukan penelitian. Tapi kalau kamu ditanya, ini kalau misalkan kamu cari celahnya lagi deh, mana lagi yang mau dikembangin, kamu bisa. Tuntutanku gitu nantinya. Jadi kan kalau beberapa dosen ada tuh yang ya udah replikasi aja boleh gitu ya. Tapi kalau kemudian ada juga yang urgensinya apa? Ini kenapa penting? Ini fenomena ini ada Bu, ini ada permasalahan yang muncul, emerging, terus kemudian dia dampaknya besar gitu ya. Terus kemudian, nah nanti kalau ini misalnya jurnal terlalu tua atau penelitian terlalu lama gitu ya. Nah silakan cari di discussion. Cari arahan mana for further research, for next research gitu ya. Coba aku lihat di, punyamu data tutup tadi ya, nggak apa-apa. Nanti coba dicek di bagian bawah gitu ya.
for next research, for further research itu kalau misalkan ditanyai nanti kamu ada kebaruan apa, silakan cari aja di situ. Biasanya peneliti yang bagus adalah menyertakan nanti kedepannya mau ditulis gimana lagi nih. Itu nanti gini Pak, saya ini sesuai dengan saran peneliti di jurnal ini, saya menggunakan ini sebagai jurnal jurnal acuan gitu ya. Nah, ini saya akan menggunakan ini seperti ini gitu. Oh ya oke, biasanya kalau misalkan memang udah beres sih, kemungkinan besar kamu akan diperbolehkan untuk menggunakan itu, gitu loh. Karena ya ini pendapatnya peneliti kamu pakai kok, ya jelas nggak salah dong gitu loh. Dan itu adalah salah satu cara paling mudah untuk mendapatkan perkembangan penelitian, gitu. Gimana Kevin? Oke, siap Pak, jelas Pak. Terima kasih Oke. Pak. Yuk. Oke, udah semua? Atau ada yang masih mau tanya lagi? Pak, saya kemarin pas nentuin masalah dan tema dan lain-lain itu, saya sempat tertarik sama fenomena apa sih, kayak toxic productivity, apalagi yang di usia saya gitu loh. Soalnya kan kebanyakan, terutama di sosmed gitu ya, kayak yang teman-teman saya, seumuran saya, katakanlah teman-teman sefakultas gitu loh. Sekarang tuh pada kayak lagi sibuk-sibuknya nyari tempat untuk magang, internship gitu-gitu. Terus kayak ikut semua kepanitiaan atau segala macam, dan itu jatuhnya ke toxic productivity. Tapi kayak setelah saya cari jurnalnya, saya belum kuat gitu loh untuk nentuinnya gitu Pak. Terus jadi kayak harus mengangkat masalah kayak gitu, itu bagusnya saya bahasnya kayak gimana ya Pak? Oke, kalau memang jurnalnya belum bagus, coba cari tentang productivity secara umum. Annual review of productivity misalkan. Nah, kalau dari situ kamu akan tahu, misalkan pembahasan tentang productivity itu seperti apa sih? Apakah ada yang berbeda, apakah ada yang baru, apakah ada yang belum kamu tahu, ataukah jangan-jangan sebenarnya istilah toxic productivity itu hanya konteks sosial, maksudnya itu istilah populer, tapi misalkan ada istilah yang lebih saintifik untuk menyebut itu. Gitu. Nah, itu yang jadi pertanyaan adalah nyari teori. Nah, ini yang kemarin kamu udah ketemu kan akhirnya. Kesulitan penelitian kalau kamu based on case atau based on fenomena, itu kamu akan kesulitan untuk nyari teorinya. Gitu. Jadi kerasa banget nih gitu. Gitu. Oke ya, jadi mungkin kamu bisa start dari annual review dulu untuk nyari perkembangan teori atau untuk nyari sebutan teori, baru kamu masuk ke ininya, baru masuk ke fenomenanya gitu loh. Kalau mau nyari fenomena yang apa itu feel free, kamu mau nyari apa gitu loh. Kan ya balik lagi karena tagihan kita untuk UTS itu adalah PKM, ya udah silakan kamu sesuaikan misalkan PKM RSH atau RSH ya, riset sosial humaniora, terus kemudian kamu pengen intervensi, pengen melakukan treatment ya. Nah, itu silakan juga meskipun mindsetnya adalah mindset kuantitatif, kamu perlu tambahan pengetahuan untuk memahami itu. Silakan teman-teman baca atau mungkin harus punya bukunya deh, dan itu lumayan bagus. Punyanya Lice Seniati. Itu psikologi penelitian psikologi eksperimen atau psikologi eksperimen gitu ya. Itu silakan dicari Lice Seniati, warnanya biru, penerbitnya kalau nggak salah Salemba atau dari UI lah, pokoknya orang UI. Itu nanti kalau kamu mata kuliah eksperimen pasti akan kepake juga itu. Jadi kalau misalkan mau dapat based on awal gitu ya, Pak, saya masih bingung terkait dengan ini kayak gimana maksudnya. Saya nggak akan keberatan untuk menjelaskan itu, gitu ya. Itu sih. Jadi ya, feel free teman-teman kalau misalkan mau tanya, mau diskusi di luar konteks materi silakan, gitu ya. Untuk menunjang UTS kalian. Gitu. Baik Pak, terima kasih. Oke ya, mungkin Diva, maaf kalau boleh tahu nama bukunya Psikologi Penelitian Eksperimen. Bentar, tak cari dulu. Cenginku sih namanya Penelitian Psikologi Eksperimen apa? Psikologi Eksperimen doang ya. Bentar. Psikologi Eksperimen. Ya, Psikologi Eksperimen, Lice Seniati, Aris Yusianto apa ya?
Yulianto sama Bernadette M. Setiadi. Psikologi eksperimen, bukunya warnanya biru. Itu bagus banget. Selalu kepake sih. Mindset-nya basic banget. Itu. Oke. Ada lagi yang mau confirm? Mau tanya sesuatu mungkin? Silakan. Last question mungkin? Siap, makasih. Oke, sama-sama. Saya. Siapa nih, Irena? Iya. Yuk. Jadi di tabel Google Drive itu, Pak, yang pembagian kelompok, itu kelompok 4-nya ada 2. Tapi kelompok 8-nya nggak ada. Oh, oke. Di luar itu ya, astaga, aku mesti selalu kelupaan. Thank you. Tak cek lagi. Ya, udah. Makasih, Pak. Oke. Offering C, kelompok studi pendahuluan. Variabel penelitian ya, variabel penelitian sama. Oke. Aku tak rank between salah satu aja deh. 5 sama 9. Rank between. Oke. Yang variabel penelitian kelompok 8. Yang kelompok 4 nanti presentasi di materi alat ukur penelitian kuantitatif. Udah aktif. Thank you. Karena aku kemarin sempat bingung, Rek. Ini kelompoknya ada 10 tapi kok ini masih ada 9, ini apa sih kurang gitu ya. Ya namanya orang capek. Oke. Sip, thank you. Mungkin sekian aja untuk kesempatan hari ini. Kalau teman-teman nggak ada pertanyaan lagi gitu ya, saya rasa cukup. Nanti silakan disesuaikan sendiri-sendiri ya teman-teman terkait dengan hasil tulisan kalian. Silakan di self evaluation sendiri, diperbaiki sendiri. Kira-kira nyambungnya sama apa? Mau diskusi di luar jam pelajaran, di luar jam kelas, silakan banget gitu ya. Kalau misalkan mau diskusi. Oke, silakan WA pribadi. Sekian aja dari saya untuk kesempatan hari ini. Selamat pagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak.